Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan cara membuat sebuah aplikasi pembelajaran tahfizul Quran, yaitu dengan menggunakan PowerPoint. Yang pertama yaitu kita bisa buka terlebih dahulu PowerPoint. Kita gunakan blank presentasi. Nah, kemudian kita hapus ya. Kita hapus pada klik to add title ini. Setelah itu kita setting background-nya, kita pilih template yang kita gunakan. Misalkan kita bisa menggunakan dengan bebas ya. Yang ini. Kemudian kalau setelah kita memilih desain background, kemudian kita mau memasukkan, misalkan untuk mempercantik background, kita masukkan picture ya. Kita masukkan picture. Nah, kita bisa mengambil dari file yang sudah ada di komputer, atau kita bisa mengambil dari internet ya. Ini saya mau mengambil dari file yang sudah ada aja. Contohnya nih, saya insert, klik gambar, kemudian insert. Nah, seperti ini. Nah, biasanya pada picture ini biasanya ada background warna putih ya. Kalau di background template-nya itu warnanya biru atau merah atau yang lainnya kecuali putih, ini akan tampak background picture ini warna putih. Maka untuk menghilangkan background warna putih ini dengan cara klik picture, klik gambar, kemudian kita pilih remove background. Nah, kemudian kita atur pada kolom yang ada di dalam gambar ini. Nah, garis kita tepikan, kemudian baru kita keep change, klik. Nah, ini tampilannya background yang ada di gambar ini sudah hilang. Ini fungsinya untuk mempercantik, memperindah template yang kita gunakan. Bisa ditaruh manapun bebas. Nah, kalau sudah, kita masukkan teks surat yang kita sampaikan ke anak-anak. Biasanya saya pakai Google Chrome untuk menginsert teks di dalam PowerPoint. Biasanya saya menggunakan Al-Quran. Bisa Bapak Ibu buka Quran kemenag.go.id. Nah, di sini sudah tampil. Kita mau menginsert surah An-Naba. Surah An-Naba, kemudian kita copy, bismillahnya dulu, kita blok ya caranya, kita blok, kemudian kita tekan Ctrl C, kemudian kita kembali ke PowerPoint. Nah, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, di sini kita bisa mengaturnya, kita taruh di atas, atau kita perbesar hurufnya dengan cara kita klik teks, kemudian kita tekan tombol Ctrl A, kemudian kita perbesar dengan kita perbesar teksnya ya. Nah, kita pakai
36 biar jelas. Nah, setelah itu kita insert teks ayat 1 sampai 3. Ini hanya contoh. Nah, kita Ctrl C, kemudian kita copy di sini, kita blok, kita kasih size 36. Terus sekalian. Kemudian ayat 2 sama ya, kita copy di sini juga sampai ayat ketiga. Nah, kalau sudah jadi teksnya, kemudian kita tampilkan animasi, maka kita akan memberikan animasi pada setiap teks ayat surat An-Naba ini. Caranya kita masuk ke tool animasi, kemudian kita tampilkan animation pen biar kita mudah ya dalam melihat apa ini range tangent yang ada di setiap ayat. Nah, kemudian di box text ini kita berikan animasi random bars, biasanya saya pakai random bars. Kemudian ini juga yang ayat 1 semuanya ya. Nah, kasih random bars. Ini juga sama. Kasih random bars. Ini juga sama yaitu 3 random bars. Nah, setelah itu di animation pen di sini muncul tampilan rectangle. Nah, dari animasi-animasi ini kita blok. Cara ngeblok bisa pakai shift kemudian bersamaan ditekan down. Nah, kemudian kita klik segitiga kecil di bawah ini, kemudian kita pilih stop with previous. Nah, ini artinya animasi ini muncul bersamaan dengan template-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita insert sound atau suara dari ayat surat An-Naba. Nah, bisa klik insert, kemudian audio, kemudian ada dua pilihan. Yang pertama audio on my PC, itu artinya kita mengambil suara dari file yang sudah ada di komputer kita. Yang kedua record audio ini kita bisa mengambil suara dengan merekam, memberikan rekaman pada PowerPoint. Ya, kita bisa merekam dengan suara kita sendiri, record audio. Nah, saya akan ngambil dari audio on my PC. Kemudian karena saya sudah menyiapkan ayat atau surat yang dalam bentuk potongan, surah An-Naba. Nah, di sini. Kemudian kita insert. Ini kan sudah ada potongan, potongan surat ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan seterusnya. Saya ambil basmalah dulu, karena ya suaranya biar muncul suara basmalah dulu. Kita klik, kita insert. Nah, di sini muncul simbol audio.
Nah, audio ini, simbol audio ini kita klik, kemudian kita lari playback. Di sini ada muncul playback di toolbar. Kemudian supaya simbol ini tidak muncul ketika di slideshow-kan, maka kita hidden. Kita sembunyikan dengan klik hide during show. Nah, kemudian setelah itu, klik pada trigger bismillah ini, suara bismillah di animasi pen, kita klik, kita triggerkan ke ayat bismillah. Caranya, klik toolbar pada animation, kemudian kita triggerkan. Artinya trigger itu ayat mana jika kita klik atau kita sentuh, maka akan muncul suara Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita triggerkan, klik Bismillah di sini, kemudian kita triggerkan, kemudian kita klik on, klik off. Nah, di sini ada pilihan picture 3, rectangle 3, dan seterusnya. Nah, kita triggerkan ke mana? Kita triggerkan ke Bismillah. Nah, Bismillah itu, ini posisinya pada rectangle berapa? Caranya, kita klik aja. Klik. Nah, berarti ayat Bismillah ini posisinya pada rectangle 4. Klik, berarti di sini di animation pen muncul warna pink ya. Nah, di sini berarti rectangle 4. Nah, kita kembali ke sini ke suara. Kemudian kita triggerkan ke rectangle 4. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita insert suara amma yatasaalun, suara ayat yang pertama ya. Suara ayat pertama. Namun kita setting dulu ya, maaf, kita setting dulu. Yang bismillah ini kita setting. Klik sound-nya, kemudian kita klik segitiga kecil di samping kanan. Kita pilih effect option. Kemudian pada start playing, kita pilih from last position. Karena nanti kalau kita klik ayatnya nanti akan muncul suaranya. Kemudian stop playing, itu kita klik pada pilihan on click. Nah, setelah itu kita oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mencoba dulu bentuknya seperti apa kalau kita slideshow-kan. Nah, pada ayat ini jika kita klik nanti akan muncul suara sesuai dengan bacaan teks ayat. Nah, misalkan ini ayat Bismillahirrahmanirrahim sudah kita buat. Coba kita klik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Kemudian yang ayat 1, 2, dan 3 karena belum kita triggerkan tadi suaranya, belum kita insert sound-nya, maka belum bisa kita mainkan ya. Kalau sudah ada biasanya ada tanda tangan sini. Nah, sekarang kita masukkan suara pada ayat 1. Prosesnya sama seperti pada ayat Bismillah tadi ya. Kita klik di sini. Kita insert dulu, insert. Kemudian masukkan audio pada PC atau bisa pakai rekaman. Ayat 1, kita insert. Nah, kemudian simbolnya kita hilangkan. Nah, kemudian pada sound ini kita setting, bisa pakai
segitiga kecil bisa diklik, atau kita klik 2 kali, klik langsung muncul ya, biar cepat. Maka prosesnya sama ya, stop playing, kita klik. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik toolbox-nya ini pada rectangle berapa? 5 ya, nih rectangle 5. Berarti kita triggerkan pada ayat pertama ini ke rectangle 5 ya. Klik, kemudian masuk animation, trigger, on click off rectangle 5. Nih. Nah, kalau sudah, kita insert lagi pada ayat kedua ya. Insert, pilih audio ayat kedua, sama kita hapus atau kita sembunyikan, kemudian kita setting, pilih from last position, stop laying-nya on click, kita oke. Kemudian kita triggerkan yang ayat 2 ini, kita triggerkan dengan cara animation ya, toolbar pilih animation, kemudian pilih trigger, kita triggerkan ke ini trigger berapa ini? 6 ya. Ayat 2 trigger ke 6. Berarti yang ayat 2 ini kita triggerkan ke rectangle 6. Oke. Kemudian sama ya, kita insert ayat yang ketiga, insert suara ayat yang ketiga. Nah, di sini ayat ketiga kita insert, kemudian kita sembunyikan simbolnya, kemudian kita atur dulu di sini, stop playing pada from last position, stop playing-nya kita pilih on click, kita oke. Kemudian kita klik, kemudian kita triggerkan ke ayat 3 ini rectangle berapa? Rectangle 8. Oke, sekarang kita klik ayat ketiga, suara ayat ketiga, kemudian kita masuk animation, kita masukkan trigger rectangle berapa tadi? 8 ya. Oke, nah sekarang kita coba slideshow-nya. Nah, seperti ini bentuk slideshow-nya. Nah, jadi setiap ayat sudah ketika kita dekati kursor kita, maka kursor akan berubah menjadi seperti tangan. Nah, kemudian ini juga sama ya, ketika kita klik ada suara ayat. Kemudian ini juga, ini sangat membantu anak-anak ketika hafalan Al-Quran. Jadi kita tidak usah menal lagi pakai suara kita ya, dengan beberapa kali cukup. Anak-anak butuhnya yang mau dihafal ayat berapa biar mengulang-ulang sendiri. Kalau kita klik lagi maka kembali lagi. Nah, seperti itu. Nah, misalkan anak-anak ingin menghafal ayat yang ketiga, ya kita klik ayat ketiga. Nah, ayat kedua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke masternya. Kemudian setelah ini, kalau sudah selesai semua seperti ini, kemudian kita simpan cara menyimpannya supaya nanti seperti bentuknya seperti aplikasi, maka kita simpan ke presentasi show. Caranya klik toolbar pada file, kemudian save as, kemudian kita tempatkan atau kita simpan pada drive, misalkan D, saya simpan di D, kemudian kita kasih judul latihan. Nah,
Nah, setelah itu pada save as tipe kita kalau save as tipe PowerPoint presentasi, maka nanti kalau munculnya PowerPoint. Nah, supaya munculnya slideshow-nya saja, maka kita pilih tipenya, kita cari PowerPoint show. Di sini ya Bapak Ibu ya, di PowerPoint show. Kita klik. Nah, tipenya PowerPoint show. Nah, kalau sudah kita save. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ya. Kita coba. Kita buka yang sudah kita buat tadi. Latihan. Ini ya. Ini muncul di sini. Biasanya kalau tipenya PowerPoint presentasi show, biasanya seperti ini ya simbolnya. Kalau PowerPoint simbolnya seperti ini. Nah, kita buka. Nah, muncul nih. Ini kalau kita buka langsung muncul slideshow, tidak PowerPoint. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dicoba, sangat mudah sekali. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan, pembuatan pembelajaran tahfizul Quran dengan pakai aplikasi PowerPoint. Selamat untuk mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.